Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Erni Indriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Karangaji. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.1 dengan menyusun RPP berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara daring atau luring. Saya memilih melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara luring karena sudah tidak masa pandemi COVID-19. Dalam tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dengan membuat RPP berdiferensiasi, harus saya pastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara daring atau luring. Kegiatan pembelajaran harus mengacu dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran harus dapat menggambarkan salah satu pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, ataupun produk dalam upaya memberi fasilitas yang sesuai kebutuhan murid. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 6 mata pelajaran IPA dengan materi perubahan benda. Langkah-langkahnya yaitu, langkah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid meliputi minat, bakat, hobi, serta kebiasaan belajar murid dalam menerima dan memahami pelajaran melalui visual, audio, ataupun kinestetik. Hasil survei pemetaan kebutuhan belajar murid meliputi 25% siswa belajar dengan visual, 25 siswa belajar dengan audio, 50 siswa belajar dengan perpaduan visual dan audio. Langkah selanjutnya yaitu memetakan kebutuhan belajar murid. Dari hasil survei pemetaan kebutuhan belajar murid, kita dapat melihat profil belajar murid yang belajar dengan visual, audio, maupun kinestetik. Dengan begitu, saya bisa menentukan langkah yang tepat untuk menentukan berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, maupun produk. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan bahan ajar. Dengan menyiapkan materi pembelajaran meliputi buku panduan IPA terpadu kelas 6, serta mempersiapkan alat peraga berupa proyektor, benda peraga seperti balon, lampu bunsen, botol kaca, es batu, karet, besi, dan kayu. Selain itu juga mempersiapkan strategi pembelajaran dengan metode discovery learning dan diskusi kelompok. Adapun langkah yang ketiga yaitu menyusun RPP berdiferensiasi. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil materi perubahan benda. Adapun tujuan pembelajaran, saya sudah menggunakan pembelajaran dengan sistem ABCD, yaitu tujuan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning dengan memiliki sikap profil pelajar Pancasila, siswa dapat mengamati, mendiskusikan, menyimpulkan tentang perubahan benda, dan mengembangkan kolaborasi, kreativitas, kritis, dan komunikatif dengan benar. Dalam menyusun RPP berdiferensiasi, langkah selanjutnya yaitu dengan kegiatan pra-belajar terjadwal. Guru memberikan pertanyaan pemantik pra-pembelajaran agar siswa lebih fokus dalam mempelajari materi secara mandiri. Adapun pertanyaannya yaitu, apa yang kamu ketahui tentang perubahan benda? Mengapa benda bisa berubah? Bisakah benda yang berubah kembali menjadi wujud asalnya? Semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara luring. Langkah selanjutnya yaitu dengan kegiatan belajar terjadwal. Yang pertama yaitu pembukaan. Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Kemudian di kegiatan inti, guru mendiskusikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik serta memberikan penjelasan terkait dengan materi yang disampaikan. Guru menyajikan masalah terkait materi perubahan benda. Guru membuka forum diskusi. Peserta didik dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Peserta didik menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati. Setelah waktu yang ditentukan,
Peserta didik diminta untuk kembali ke forum diskusi dan menuliskan jawaban pertanyaan atau permasalahan yang diberikan. Perwakilan peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya. Peserta didik lainnya menyimak diskusi dan memberikan tanggapan. Peserta didik melakukan analisis hasil pekerjaannya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik diberikan pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang masih perlu diklarifikasi ulang. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yaitu guru meminta perwakilan peserta didik untuk menyimpulkan materi dan melakukan refleksi terkait materi yang dipelajari hari ini. Guru menyampaikan tugas untuk dikerjakan peserta didik secara mandiri dan dikumpulkan pada waktu tertentu. Langkah selanjutnya dalam menyusun RPP berdiferensiasi yaitu kegiatan pasca belajar terjadwal. Setelah pembelajaran selesai, guru memberikan tambahan slot waktu bagi kelompok atau peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan. Kegiatan selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan kegiatan pra-belajar terjadwal. Guru memberikan pertanyaan pemantik pra-pembelajaran agar siswa lebih fokus dalam mempelajari materi secara mandiri. Setelah akhir pembelajaran, diberikan tes sumatif. Semua kegiatan dilakukan secara luring. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian. Penilaian sikap menggunakan penilaian observasi, yaitu penilaian berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut penilaian instrumen sikap meliputi bekerja sama, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kami juga menampilkan kriteria penilaian yang akan kami terapkan. Langkah selanjutnya dalam menyusun instrumen penilaian yaitu menggunakan penilaian pengetahuan. Saya menggunakan teknik penilaian dengan ujian tulis. Saya memberikan 10 soal tentang perubahan benda kepada siswa. Saya juga menampilkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Langkah selanjutnya dalam menyusun instrumen penilaian menggunakan penilaian keterampilan. Saya menggunakan teknik penilaian produk. Nah, di situ terlihat sangat jelas diferensiasi yang ada. Saya juga menampilkan pedoman penskoran. Demikian alur pembuatan RPP pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.